Sejak awal mula waktu, manusia telah dihantui oleh makhluk-makhluk yang tidak dapat dipahami. Orang-orang kuno berbicara tentang binatang buas, Leviathan, dan makhluk-makhluk yang menghuni bayang-bayang sejarah. Tetapi sedikit yang tahu bahwa Alkitab sendiri penuh dengan kisah tentang entitas-entitas ini. Banyak yang mengabaikannya, yang lain mengubahnya menjadi metafora. Tetapi apa yang terjadi ketika kita melihat lebih dekat? Apa arti makhluk-makhluk aneh yang muncul di halaman-halaman suci ini? Apakah itu hanya sekedar simbol atau sesuatu yang lebih? Sesuatu yang menantang pemahaman kita dan mungkin realitas kita. Di tengah luasnya perairan, di mana cahaya tidak dapat menembusnya, ada makhluk yang bersembunyi di kedalaman. Ayub 41:1 berbicara tentang dia dengan rasa kagum. Dapatkah engkau menarik Leviathan dengan kail atau mengikat lidahnya dengan tali? Leviathan, naga yang menyemburkan api, monster kekacauan yang ditakuti orang-orang kuno. Yesaya 27:1 menggambarkannya sebagai ular yang bengkok, naga laut yang akan dihancurkan Tuhan pada akhir zaman. Tetapi apakah Leviathan hanya legenda atau sesuatu yang nyata? Dan dia tidak sendirian. Ada monster lain yang terlupakan oleh sejarah, makhluk yang menentang logika kita, dan mungkin masih menunggu, tersembunyi dalam bayang-bayang ciptaan. Di jantung kitab suci, di tengah metafora dan deskripsi yang mengerikan, sebuah nama bergema, seperti gema entitas primordial, Leviathan. Monster kekacauan ini muncul dalam beberapa bagian Alkitab, digambarkan sebagai makhluk raksasa dengan sisik yang tidak dapat ditembus dan napas yang menyala-nyala. Tapi apa sebenarnya yang diwakilinya? Simbol kejahatan? Makhluk fisik yang menghuni lautan di zaman kuno? Dalam Ayub 41, kita menemukan salah satu kisah yang paling mengesankan tentangnya. Sebuah teks yang tidak hanya menyebutkan dia, tetapi menggambarkannya secara rinci, seolah-olah penulisnya sendiri telah melihatnya di depan matanya. Dapatkah kau menarik keluar Leviathan dengan kail atau mengikat lidahnya dengan tali? Ayub 41:1. Pertanyaan ini sudah menimbulkan nada hormat dan takut. Seluruh bab ini memperlihatkan Leviathan sebagai makhluk yang tak terkalahkan, yang tidak dapat ditaklukkan oleh siapapun. Bait ke-10 menegaskan hal ini. Tidak ada seorang pun yang berani berbuat demikian. Siapakah yang dapat tahan berdiri di hadapanku? Alkitab menggambarkannya dengan gigi yang mengerikan, mata yang bersinar bagaikan cahaya fajar, dan tubuh yang sangat kuat sehingga bahkan tombak, pedang, atau anak panah pun tidak dapat melukainya. Ia merupakan entitas yang tidak mengenal rasa, takut raksasa yang aumannya mengguncang lautan. Deskripsi Leviathan tidak cocok dengan makhluk manapun yang diketahui. Itu bukan buaya, itu bukan paus. Alkitab menunjukkannya sebagai sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang menentang logika manusia. Dan masih ada lagi, Ayub 41:18-21 mengatakan bahwa ia mengembuskan api dari mulutnya, bahwa asap keluar dari lubang hidungnya seperti dari panci api yang mendidih, dan bahwa napasnya menyalakan bara api, dan nyala api keluar dari mulutnya. Seekor naga, kekuatan jahat, atau makhluk nyata yang menghuni waktu yang tak terlupakan. Leviathan tidak hanya muncul dalam kitab Ayub. Nabi Yesaya juga berbicara tentang dia, menyampaikan nubuat yang berdampak. Pada waktu itu Tuhan akan menghukum Leviathan, si ular yang cepat, dan Leviathan, si ular yang bengkok dengan pedangnya, yang keras, besar, dan kuat, dan ia akan membunuh naga yang ada di laut. Yesaya 27:1. Di sini Leviathan digambarkan bukan hanya sebagai monster, tetapi sebagai kekuatan jahat yang akan dikalahkan pada akhir zaman. Ayat ini menyebabkan banyak sarjana menafsirkannya sebagai simbol kekacauan, dosa, dan pemberontakan terhadap Tuhan. Namun bagaimana jika ada lebih dari itu? Mazmur 104:2 menyebutkan sesuatu yang menarik. Di sana ada kapal-kapal dan Leviathan yang kau bentuk untuk bermain-main di dalamnya. Di sini, Leviathan bukanlah musuh, tetapi makhluk yang ada dalam ciptaan ilahi, sesuatu yang hanya menghuni lautan. Ini bertentangan dengan gagasan bahwa ia hanyalah simbol kejahatan. Bagaimana memahami bagian ini? Mungkinkah kita melihat makhluk nyata yang pernah berenang di lautan, binatang raksasa yang meneror para pelaut,
Atau apakah kita berurusan dengan sesuatu yang supernatural, makhluk spiritual yang mewakili kekuatan jahat yang tersembunyi? Beberapa pakar berpendapat bahwa Leviathan mungkin merupakan gambaran mitologi Timur Tengah kuno. Teks Ugarit berbicara tentang Lotan, monster laut yang dikalahkan oleh Dewa Baal. Yang lain menghubungkan Leviathan dengan Tiamat, entitas air purba dalam mitologi Babilonia. Tetapi ada sesuatu yang membedakan pandangan Alkitab. Alkitab tidak pernah menyatakan bahwa Leviathan adalah mitos. Sebaliknya, cara Ayub, Yesaya, dan Kitab Mazmur berbicara tentang dia memberikan kesan sebagai sosok yang nyata, sesuatu yang harus ditakuti, sesuatu yang pernah ada. Gagasan tentang monster raksasa di lautan mungkin tampak fantastis, tetapi mari kita pikirkan berapa banyak makhluk di dasar laut yang masih belum kita ketahui. Dasar laut menyimpan rahasia yang tak terbayangkan. Setiap tahun, spesies baru ditemukan, makhluk bioluminesensi, predator yang menentang pemahaman. Bagaimana jika Leviathan adalah salah satu makhluk ini, seekor binatang yang menguasai lautan, dan kehadirannya dicatat dalam kitab suci? Seekor ular laut dengan ukuran yang sangat besar, mampu menenggelamkan kapal dan menantang manusia paling pemberani. Lebih jauh lagi, Leviathan mungkin memiliki hubungan langsung dengan peristiwa eskatologis. Dalam Wahyu 13, seekor binatang muncul dari laut. Ayat 1 mengatakan, "Dan aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Ada yang menafsirkan bagian ini sebagai simbol politik, tetapi ada pula yang melihatnya sebagai kaitan dengan gambaran Leviathan. Bagaimana jika binatang ini adalah perwujudan terakhir dari monster yang digambarkan Ayub? Bagaimana jika Leviathan bukan sekadar makhluk dari masa lalu, tetapi entitas yang akan kembali pada saat penghakiman, baik sebagai makhluk nyata maupun sebagai simbol kekacauan dan kehancuran? Leviathan terus menghantui teks-teks Alkitab dan pikiran para cendekiawan. Apalagi yang bisa kita pelajari darinya? Alkitab tidak pernah menyuruh kita menganggapnya sebagai dongeng. Dia disebutkan secara rinci, digambarkan dengan sangat jelas, sehingga membuat kita bertanya-tanya, apa yang dilihat Ayub? Mungkinkah itu makhluk yang telah punah, makhluk spiritual, atau sesuatu yang menunggu di kedalaman waktu untuk muncul lagi? Kebenaran tentang Leviathan mungkin tersembunyi di perairan gelap sejarah, tetapi dampaknya masih bergema. Apa sebenarnya yang dilambangkannya? Sebuah pengingat bahwa ciptaan menyembunyikan rahasia yang belum tereksplorasi. Peringatan tentang kekuatan yang menantang kemanusiaan, atau bagian penting dalam rencana besar Tuhan untuk akhir zaman. Meski jawabannya masih menjadi misteri, satu hal yang pasti, Leviathan tidak dilupakan. Dia masih berenang dalam arus pemikiran manusia, menunggu untuk dipahami. Jika Leviathan adalah raja lautan, maka Behemoth adalah penguasa bumi. Makhluk misterius ini muncul dalam Ayub 40, digambarkan memiliki ukuran yang sangat besar, kekuatan yang tak tertandingi, dan kekuasaan mutlak atas alam liar. Tapi apa sebenarnya Behemoth? Apakah itu binatang biasa, simbol kekuatan ilahi, ataukah binatang yang terlupakan oleh waktu? Deskripsi Alkitab membuat kita mempertanyakan segala sesuatu yang kita ketahui tentang alam. Naskah itu tidak berbicara tentang seekor lembu biasa. Ia menggambarkan seekor makhluk raksasa yang kuat dan mengesankan yang berjalan di antara manusia, namun tak seorang pun dari mereka dapat menghadapinya. Lihatlah Behemoth yang telah kuciptakan bersamamu, makan rumput seperti lembu. Lihat, kekuatannya ada pada pinggangnya, dan kekuatannya ada pada otot-otot perutnya. Ayub 40:15-16. Hal pertama yang kita pelajari tentang Behemoth adalah bahwa ia adalah herbivora, tetapi jangan terkecoh, ia bukan hewan biasa. Gaya yang disebutkan di sini tidak umum. Tuhan menyorotinya sebagai mahakarya ciptaan, sesuatu yang kuat dan unik. Ia digambarkan memiliki otot-otot yang sangat besar, sehingga perutnya menjadi simbol daya tahan. Namun bagian yang paling menarik muncul berikutnya. Ia menggerakkan ekornya seperti pohon aras, urat-urat pahanya saling bertautan. Ayub 40:17. Disinilah muncul salah satu misteri terbesar tentang Behemoth. Ekornya dibandingkan dengan pohon cedar.
Pohon cedar adalah pohon yang besar, tinggi, dan kokoh. Ini sepenuhnya mengesampingkan hipotesis bahwa Behemoth adalah kuda Nil atau gajah karena ekor mereka kecil dan lemah. Apa yang dilihat Ayub? Makhluk yang telah punah? Dinosaurus? Sesuatu yang tidak sesuai dengan pemahaman modern kita. Uraiannya berlanjut dengan mengesankan. Tulang-tulangnya bagaikan tabung perunggu dan rangkanya seperti jeruji besi. Ayub 41:18. Behemoth tidak hanya kuat, dia juga tidak bisa dihancurkan. Tubuhnya tampaknya ditempa dari logam, seolah-olah dibuat untuk menahan serangan apapun. Ini menunjukkan struktur tulang yang sangat besar, tidak seperti hewan manapun yang dikenal. Mungkinkah itu dinosaurus yang masih ada? Hewan yang ditemui dan dideskripsikan manusia, tetapi terhapus dari sejarah, atau makhluk unik yang hilang dalam catatan waktu. Karakteristik lain yang menonjol dari Behemoth adalah hubungannya dengan air. Ia berbaring di tempat yang teduh di balik alang-alang dan lumpur. Ayub 40:21. Meskipun merupakan monster darat, ia berlindung di dekat sungai dan bersembunyi di antara dedaunan. Ini mengingatkan kita pada makhluk seperti sauropoda besar yang semi-akuatik dan menggunakan tumbuh-tumbuhan untuk kamuflase. Tetapi mengapa Alkitab memberi kita deskripsi yang begitu rinci tentang makhluk ini? Apa yang membuat Behemoth begitu istimewa hingga disebutkan dalam dialog antara Tuhan dan Ayub ini? Tuhan memperkenalkannya sebagai mahakarya makhluk duniawi. Ia adalah mahakarya jalan Tuhan. Dia yang menciptakannya menyediakan pedang baginya. Ayub 40:19. Ini berarti Behemoth bukan sembarang hewan. Dia adalah kesaksian atas kekuatan kreatif. Tuhan demonstrasi hidup kebesaran ilahi. Namun apa maksudnya menyediakan pedangnya? Mungkinkah teks tersebut mengisyaratkan bahwa Behemoth memiliki senjata alami, sesuatu yang membuatnya semakin menakutkan? Atau apakah ini melambangkan kekuasaan mutlaknya atas bumi? Selama berabad-abad, para sarjana telah mencoba mengidentifikasi Behemoth dengan hewan yang diketahui. Ada yang mengatakan ia adalah kuda Nil, ada pula yang mengatakan gajah, atau bahkan badak. Tetapi tidak ada satupun hewan yang memiliki ekor seperti pohon cedar atau tulang seperti jeruji besi. Teori bahwa itu bisa jadi dinosaurus, seperti Brachiosaurus atau Apatosaurus, semakin kuat. Tetapi itu membawa kita pada pertanyaan yang lebih besar. Jika Behemoth adalah dinosaurus, bagaimana Ayub mengetahuinya? Apakah dia akan bertahan hidup sampai zaman Alkitab? Jika kita menerima bahwa Behemoth adalah dinosaurus, ini dapat menantang paradigma ilmiah saat ini, yang menempatkan kepunahan hewan ini jutaan tahun sebelum munculnya manusia. Namun bagaimana jika ada pengecualian? Bagaimana jika beberapa makhluk ini bertahan hidup cukup lama untuk dicatat dalam teks kuno? Banyak kebudayaan memiliki kisah tentang makhluk mirip dinosaurus berukuran raksasa. Mungkinkah Behemoth adalah salah satu makhluk ini? Semacam peninggalan hidup yang menghilang tanpa jejak? Behemoth juga memiliki makna spiritual yang dalam. Sama seperti Leviathan yang melambangkan kekacauan, beberapa orang menafsirkan Behemoth sebagai representasi stabilitas ciptaan. Dialah benteng yang tak tergoyahkan, yang berkuasa di bumi tanpa ada yang mengancam. Hal ini membawa kita kepada refleksi yang menarik. Sementara Leviathan dikaitkan dengan kejahatan dan penghakiman, Behemoth merupakan kesaksian atas tatanan ilahi. Dua kekuatan yang berlawanan yang hidup berdampingan di alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan. Tetapi apakah ada hal lain yang tersembunyi dalam dualitas ini? Keberadaan Behemoth, baik secara harfiah maupun simbolis, membuat kita mempertanyakan berapa banyak misteri dunia yang belum terungkap. Mungkinkah makhluk ini berjalan di antara manusia pada zaman dahulu? Akankah sejarahnya hilang, terfragmentasi dalam mitos dan legenda? Atau apakah ia melambangkan kebenaran yang lebih besar, sebuah konsep yang melampaui materi? Bagaimanapun, Behemoth tetap menjadi teka-teki, bagian yang hilang dari teka-teki besar penciptaan. Di antara kitab-kitab nubuat dalam Alkitab, Daniel menonjol karena penglihatannya yang agung dan penuh teka-teki. Dalam Daniel 7, sang nabi menyaksikan sesuatu yang menentang semua logika. Makhluk hibrida, binatang mengerikan yang muncul dari laut,
dan melambangkan kejadian dalam skala kosmik. Tetapi apakah itu hanya metafora untuk kerajaan dan penguasa? Atau apakah Daniel melihat sesuatu yang nyata, sesuatu yang melampaui sejarah, dan bahkan mungkin dunia fisik? Nubuat tentang binatang buas ini membuat kita bertanya-tanya, apakah ada sesuatu di luar bangsa manusia? Apa yang dilihat Daniel mungkin merupakan sekilas rencana tersembunyi, sesuatu yang terwujud bukan hanya di masa lalu, tetapi juga di masa depan. Aku melihat dalam penglihatan malamku, tampaklah keempat angin dari langit bertempur satu sama lain di laut besar, dan empat binatang besar yang berbeda satu sama lain muncul dari dalam laut. Daniel 7:23. Pemandangan itu mengerikan. Laut, simbol kekacauan, diganggu oleh kekuatan tak kasat mata. Dari kedalamannya, makhluk-makhluk raksasa muncul, masing-masing dengan karakteristik yang menentang biologi yang dikenal. Mereka bukan sekedar hewan, mereka adalah entitas hibrida dengan sifat manusia dan binatang. Apa yang dilambangkan oleh makhluk-makhluk ini? Jawaban yang umum adalah kerajaan atau kekaisaran. Tapi bagaimana jika ada sesuatu yang lebih? Binatang yang pertama seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut, dan ia terangkat dari tanah dan berdiri di atas kakinya seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Daniel 7:4. Singa bersayap kuat mendominasi, tetapi kemudian sesuatu terjadi. Dia kehilangan sayapnya dan menjadi manusia. Apakah ini menggambarkan seorang raja yang kehilangan kekuatannya dan menjadi manusiawi? Atau apakah Daniel melihat makhluk yang mengalami transformasi? Gambaran makhluk ini mengingatkan kita pada makhluk dari mitologi kuno, tetapi kemunculannya dalam Alkitab membuat kita bertanya-tanya, mungkinkah sesuatu seperti ini ada? Binatang yang kedua, dan lihatlah, seekor binatang lain, rupanya seekor beruang yang berdiri tegak pada sisinya yang satu, dan di antara giginya ada 3 tulang rusuk di dalam mulutnya. Dan beginilah dikatakan kepadanya, bangunlah, makanlah daging banyak-banyak. Daniel 7:5. Seekor beruang raksasa, pemakan, dan buas. Referensi terhadap tulang rusuk mungkin menunjukkan perang dan kehancuran. Tapi apa asal-usul makhluk ini? Dia muncul tiba-tiba, menerima perintah dan bertindak. Apakah ini tampak seperti binatang sungguhan? Atau dengan kekuatan supranatural yang dibangkitkan untuk memenuhi tujuan tertentu? Binatang yang ketiga. Kemudian aku melihat, sesungguhnya seekor binatang lain, rupanya macan tutul dan pada punggungnya ada 4 sayap burung, dan binatang itu berkepala 4 dan kepadanya diberikan kekuasaan. Daniel 7:6. Seekor macan tutul dengan 4 sayap dan 4 kepala. Makhluk yang cepat, cerdas, dan memiliki banyak kelebihan. Monster ini tidak hanya memiliki kecepatan, tetapi juga strategi tingkat tinggi. Sesuatu yang menunjukkan bahwa dia adalah predator yang tidak hanya fisik, tetapi juga mental. Mungkinkah makhluk seperti itu ada di dunia nyata, atau apakah dia mewakili suatu entitas yang bekerja di balik layar sejarah, memengaruhi peristiwa dengan cara yang tidak dapat kita pahami? Binatang keempat. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan dan sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi dan melahap serta menghancurkan dan menghentak-hentakkan kakinya ke segala yang tersisa. Ia berbeda dengan segala binatang yang sebelumnya dan ia bertanduk 10. Daniel 7:7. Di sini deskripsinya tidak lagi menyerupai makhluk alami apapun. Makhluk ini tidak ada bandingannya dengan apapun yang kita ketahui. Dia bukan singa, beruang atau macan tutul. Dia adalah sesuatu yang benar-benar berbeda, monster pemakan segalanya dengan gigi dan tanduk besi yang melambangkan kekuatan. Tapi makhluk macam apa ini? Binatang keempat tidak hanya berbeda dari yang lain, tetapi juga memiliki unsur yang menarik. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampaklah di antaranya tumbuh seekor binatang lain yang kecil, yang 3 dari tanduk-tanduknya yang dahulu tercabut dari akar-akarnya. Dan lihatlah, pada tanduk ini ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombongkan diri.
Daniel 7:8. Di sini kita memiliki campuran aneh, tanduk yang memiliki mata dan berbicara seperti manusia. Ini bukan sekedar binatang, ini adalah sesuatu yang memiliki kesadaran, sesuatu yang berpikir dan mendominasi. Apa yang dilihat Daniel? Makhluk supranatural, sesuatu yang dapat eksis di dimensi lain. Ayat-ayat berikut menyingkapkan bahwa binatang-binatang ini dihakimi. Lalu aku terus melihat takhta-takhta didirikan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Takhtanya dari api yang menyala-nyala, dan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Daniel 7:9. Di sini kita melihat bahwa makhluk-makhluk ini tidak memiliki kekuatan absolut. Mereka dikendalikan oleh kekuatan yang lebih besar. Namun apakah itu berarti itu hanya sekedar simbol? Atau mungkinkah mereka adalah entitas nyata, makhluk spiritual yang bertindak dalam cerita tersebut? Daniel melihat sesuatu yang bahkan lebih mengesankan. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seorang seperti anak manusia datang dengan awan-awan dari langit. Ia datang kepada yang lanjut usianya, dan mereka membawanya mendekat ke hadapannya. Daniel 7:13. Anak manusia Yesus Kristus tampaknya mengambil alih kendali. Ini berarti binatang-binatang ini melambangkan kekacauan sebelum pemulihan akhir. Namun apa yang diajarkan hal ini kepada kita tentang dunia spiritual? Apakah ada kekuatan yang bekerja di balik layar kemanusiaan? Makhluk yang memengaruhi kejadian dan suatu hari akan terungkap sepenuhnya. Penglihatan Daniel menyajikan kita dengan makhluk yang menentang penjelasan logis apapun. Mereka mungkin melambangkan kerajaan, tetapi deskripsi rincinya membuat kita bertanya-tanya. Apakah itu hanya metafora, atau apakah Daniel melihat sesuatu di luar realitas kita? Mungkinkah makhluk seperti ini ada? Atau mungkinkah mereka merupakan manifestasi fisik dari kekuatan tak kasat mata yang mengatur nasib bangsa-bangsa? Bagaimanapun, penglihatan Daniel mengingatkan kita bahwa ada hal-hal yang berada di luar pemahaman kita, dan bahwa dunia spiritual jauh lebih luas daripada yang kita bayangkan. Di antara semua penglihatan yang mengerikan dalam kitab Wahyu, sedikit yang sama mengejutkannya dengan penglihatan yang menggambarkan terbukanya jurang dan lepasnya gerombolan makhluk gaib. Rasul Yohanes melihat sesuatu yang menentang penjelasan rasional apapun. Belalang yang bukan sekadar serangga, tetapi sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Mungkinkah makhluk ini jahat, representasi simbolis dari kekacauan, atau makhluk nyata tertidur dan menunggu saat untuk dibebaskan? Dalam Wahyu 9, makhluk-makhluk ini muncul sebagai wabah yang menghancurkan, bukan untuk menghancurkan dunia, tetapi untuk menyiksa mereka yang tidak memiliki meterai Allah. Lalu malaikat kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang jatuh dari langit ke bumi. Kepadanya diberikan kunci jurang maut. Lalu malaikat itu membuka jurang maut itu, dan asap mengepul dari jurang itu seperti asap tanur besar. Dan matahari dan angkasa menjadi gelap karena asap dari jurang maut itu. Wahyu 9:2. Sebelum belalang muncul, ada peristiwa penting, jatuhnya bintang yang membuka jurang. Tapi ini bukan bintang biasa. Deskripsi tersebut menunjukkan bahwa itu adalah makhluk hidup, malaikat yang jatuh yang memegang kunci untuk membebaskan makhluk-makhluk ini. Siapakah entitas ini? Lalu dari kedalaman sesuatu muncul, dan dari asap itu keluarlah belalang ke bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa, sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Wahyu 9:3. Belalang ini tidak seperti yang kita kenal. Mereka memiliki kekuatan yang merusak, tetapi misi mereka bukanlah untuk memakan tumbuh-tumbuhan. Sebaliknya, mereka diberi perintah khusus, menyiksa laki-laki. Ini adalah sesuatu yang benar-benar berbeda dari hama alami. Makhluk-makhluk ini memiliki tujuan dan kecerdasan, seolah-olah mereka adalah bagian dari pasukan yang dipimpin oleh kekuatan yang lebih besar. Dan mereka diperintahkan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan hijau apapun, atau pohon-pohon apapun, melainkan hanya manusia yang tidak memiliki meterai Allah di dahinya. Wahyu 9:4. Ini menegaskan bahwa belalang ini bukan makhluk biasa. Belalang biasa memangsa tanaman,
tetapi belalang ini hanya menyerang manusia. Siapakah korban-korban ini? Mereka yang tidak memiliki meterai Allah. Ini menunjukkan adanya penghakiman ilahi, hukuman yang hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu. Tetapi, mengapa menyiksa mereka dan tidak membunuh mereka? Dan kepada mereka diberikan, bukan untuk membunuh manusia, melainkan untuk disiksa 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila menyengat manusia. Wahyu 9:5. Kekejaman wabah ini terbukti nyata. Selama 5 bulan, makhluk-makhluk ini menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan, mirip sengatan kalajengking. Hal ini membawa kepada akibat yang mengerikan. Dan pada masa itu manusia akan mencari maut, tetapi tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Wahyu 9:6. Teror yang begitu hebat sehingga orang-orang ingin mati, tetapi tidak mampu. Hal ini menunjukkan bahwa belalang ini memiliki kekuatan yang melampaui kekuatan fisik, yakni menguasai eksistensi manusia itu sendiri. Penampakan makhluk-makhluk ini bahkan lebih mengganggu, dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di kepala mereka ada seperti mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia. Wahyu 9:7. Mereka bukan serangga biasa. Mereka memiliki tubuh yang menyerupai kuda perang, yang menunjukkan kekuatan dan persiapan untuk serangan. Tetapi detail yang paling aneh adalah mereka memiliki wajah manusia. Ini menunjukkan adanya kecerdasan, atau mungkin asal-usul spiritual yang gelap. Rambut mereka seperti rambut wanita, dan gigi mereka seperti gigi singa. Wahyu 9:8. Campuran karakteristik manusia dan hewan ini membuat mereka semakin menakutkan. Rambut panjang seperti rambut wanita dapat melambangkan tipu daya dan rayuan, sedangkan bunga dan dandelion melambangkan keganasan dan kehancuran. Mereka tidak hanya menyerang, tetapi tampaknya memiliki identitas mereka sendiri. Apakah mereka sekadar pelayan dari kejahatan yang lebih besar? Ataukah mereka adalah entitas yang sudah berkeliaran di dunia tak kasat mata, menanti pembebasan mereka? Dan mereka memakai pelindung dada seperti pelindung dada besi, dan bunyi sayap mereka seperti bunyi kereta perang, dan banyak kuda yang berlari menuju peperangan. Wahyu 9:9. Hal ini menunjukkan bahwa makhluk ini hampir kebal. Tidak ada senjata manusia yang dapat menghancurkan mereka. Terlebih lagi, suaranya menakutkan, seperti pasukan yang mendekat, menciptakan rasa takut bahkan sebelum menyerang. Deskripsi ini membuat banyak teolog bertanya-tanya, apakah bagian ini melambangkan kekuatan setan yang sebenarnya atau sekadar penglihatan simbolis tentang sesuatu yang bahkan lebih kompleks? Mereka tidak bertindak sendiri. Ada seorang pemimpin yang memerintah mereka, dan mereka mempunyai seorang raja atas mereka, yaitu malaikat jurang maut. Dalam bahasa Ibrani namanya Abaddon, dan dalam bahasa Yunani Apollyon. Wahyu 9:11. Nama makhluk ini berarti kehancuran dan kebinasaan. Rincian ini penting karena belalang biasa tidak memiliki raja, seperti dikatakan Amsal 30:27. Ini memperkuat bahwa ini bukan serangga biasa. Mereka adalah pejuang dalam pertempuran spiritual, prajurit suatu kekuatan yang menunggu saat yang tepat untuk muncul. Belalang jurang merupakan salah satu misteri terbesar dari kiamat. Mungkinkah mereka makhluk gaib sungguhan terjebak di jurang hingga hari penghakiman? Atau apakah mereka akan mewakili manifestasi kekuatan jahat di masa depan yang akan mengambil bentuk nyata? Alkitab tidak memberi kita semua jawaban, tetapi memberi kita peringatan. Sesuatu yang tak terbayangkan akan terjadi saat terompet terakhir dibunyikan. Apapun entitas ini, satu hal yang pasti, kedatangan mereka akan mengubah semua yang kita ketahui tentang teror dan penghakiman ilahi. Di antara semua penglihatan kenabian dalam Alkitab, hanya sedikit yang sama misterius dan agungnya seperti penglihatan Nabi Yehezkiel. Dalam bab pertamanya, ia menggambarkan pertemuan dengan makhluk gaib yang menentang penjelasan manusia manapun. Mereka bukanlah monster dalam pengertian tradisional, tetapi penampilan mereka begitu surrealis, sehingga melampaui batas pemahaman kita sebagai makhluk hidup.
Mereka mempunyai banyak wajah, roda yang menyala, cahaya yang menyilaukan, dan kehadiran yang membuat orang yang terkuat sekalipun gemetar. Apa saja entitas tersebut? Malaikat, makhluk surgawi, atau sesuatu yang lebih misterius lagi? Dan aku melihat sungguh angin badai bertiup dari utara, suatu awan besar dan api menggelinding di sekelilingnya, dan ada cahaya terang di sekelilingnya, dan di tengah-tengahnya ada sesuatu seperti warna kuning keemasan keluar dari tengah-tengah api itu. Yehezkiel 1:4. Hal pertama yang dilihat Yehezkiel bukanlah makhluk-makhluk itu, melainkan awan penuh api dan cahaya yang bergerak maju bagai badai. Sesuatu sedang mendekat, sesuatu yang melampaui alam. Uraian ini mengingatkan kita pada penampakan ilahi di bagian lain Alkitab, tetapi di sini ada perincian yang berbeda. Ada sesuatu yang bersinar di tengah pusaran angin ini, sesuatu yang memancarkan kuasa. Kemudian makhluk-makhluk itu muncul, dan di tengah-tengahnya muncullah rupa 4 makhluk hidup. Dan beginilah rupa mereka. Mereka menyerupai manusia, dan masing-masing mempunyai 4 muka, dan masing-masing mempunyai 4 sayap. Yehezkiel 1:5-6. 4 makhluk yang pada saat yang sama tampak manusiawi dan supernatural. Mereka memiliki banyak wajah yang menunjukkan bahwa mereka tidak terbatas pada satu bentuk persepsi. Matanya melihat segalanya, sayapnya melambangkan kecepatan dan kekuatan. Namun, apa arti penampakan ini? Apakah mereka simbolis atau makhluk-makhluk ini benar-benar ada? Yehezkiel merinci wajah mereka, dan masing-masing mempunyai 4 wajah. Wajah manusia, wajah singa, wajah lembu, dan wajah Raja Wali. Yehezkiel 1:10. Kombinasi ini unik. Wajah laki-laki melambangkan kecerdasan, wajah singa melambangkan kewibawaan dan kekuatan, wajah lembu menunjukkan perlawanan dan pelayanan, dan wajah elang menunjukkan visi dan kedaulatan. Tetapi bagaimana mungkin suatu makhluk memiliki 4 wajah pada saat yang sama? Ini menantang pemahaman 3 dimensi kita. Apakah yang dilihat Yehezkiel melampaui pengetahuan fisika? Penglihatan itu terus bertambah mengesankan, dan kakinya lurus dan telapak kakinya seperti telapak kaki anak lembu, dan berkilau-kilauan seperti tembaga yang digosok. Yehezkiel 1:7. Kaki makhluk-makhluk ini bukan kaki manusia, tetapi tidak sepenuhnya kaki hewan juga. Mereka bersinar bagaikan logam yang dipoles yang menunjukkan bahwa mereka terbuat dari zat yang berbeda, sesuatu yang bukan berasal dari dunia duniawi. Apakah kita berhadapan dengan bentuk kehidupan malaikat dengan tubuh yang tidak tunduk pada hukum alam? Dan mereka memiliki tangan manusia di bawah sayap mereka pada keempat sisinya, dan keempatnya memiliki wajah dan sayap mereka. Yehezkiel 1:8. Kombinasi sifat manusiawi dan supernatural ini terus berlanjut. Mereka memiliki tangan yang menunjukkan mereka dapat berinteraksi secara fisik dengan lingkungannya, tetapi mereka juga memiliki sayap yang memungkinkan mereka melampaui keterbatasan ruang. Apakah makhluk-makhluk ini adalah pembawa pesan, wali, atau bagian dari hierarki kosmik yang berada di luar pemahaman kita? Elemen paling aneh dari penglihatan itu kini muncul, roda. Tampaknya roda-roda itu dan pembuatannya berwarna biru kehijauan, dan keempatnya serupa, dan penampakan serta pembuatannya seperti roda di dalam roda. Yehezkiel 1:16. Roda-roda ini tidak seperti mekanisme apapun yang kita kenal. Mereka bergerak ke segala arah tanpa berputar, seolah-olah mereka tidak dibatasi oleh fisika biasa. Mereka menemani makhluk hidup yang menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari sistem penggerak ilahi. Tapi apa sebenarnya mereka? Kendaraan, suatu perwujudan kehadiran Tuhan. Dan kemudian detail yang lebih menarik lagi, dan ketika makhluk-makhluk hidup itu berjalan, roda-rodanya ikut bersama mereka. Dan ketika makhluk-makhluk hidup itu terangkat dari tanah, roda-rodanya pun ikut terangkat. Yehezkiel 1:19. Roda-roda ini tidak hanya simbolis. Mereka bergerak, bereaksi, naik, dan turun. Jika makhluk hidup terbang, roda pun ikut terbang bersamanya. Hal ini membawa kita pada teori yang lebih berani. Mungkinkah roda-roda ini merupakan bagian dari suatu struktur langit yang mengangkut makhluk-makhluk ini? Semacam teknologi ilahi?
Penglihatan itu mencapai puncaknya dengan sesuatu yang agung. Dan di atas kepala makhluk-makhluk hidup itu ada penampakan cakrawala seperti penampakan kristal besar yang membentang di atas kepala mereka. Yehezkiel 1:1-22. Di sini, Yehezkiel menyadari bahwa makhluk-makhluk ini tidak sendirian. Di atas mereka ada sesuatu yang lebih besar lagi, cakrawala yang bersinar seperti kubah langit. Ini menegaskan bahwa makhluk-makhluk ini adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Mereka tidak bertindak atas kemauannya sendiri. Mereka adalah pelayan dari sesuatu yang lebih tinggi, yang terwujud dalam cara yang tak terlukiskan. Akhirnya, Yehezkiel melihat hakikat penglihatan ini. Maka kulihatlah rupanya seperti warna kuning ambar, dan seperti rupa api sekelilingnya. Dari rupa pinggangnya ke atas dan dari rupa pinggangnya ke bawah, kulihat rupa seperti api dan cahaya sekelilingnya. Yehezkiel 1:27. Di tengah semuanya itu ia melihat cahaya yang menyala-nyala, suatu kehadiran yang memancarkan kekudusan dan kekuatan. Hal ini menunjukkan bahwa makhluk-makhluk ini bukan sekedar penjaga, tetapi membawa kemuliaan Tuhan. Apa yang disaksikan Yehezkiel bukan sekadar tontonan, tetapi sebuah wahyu kerajaan surgawi.